Halo halo Taurus, semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita sudah sampai di bulan Juli, jadi kita akan general reading terkait ada pesan apa atau ada energi yang bisa diambil untuk kebaikan tentunya. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Taurus. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi ya. Jadi aku disclaimer dulu bahwa yang resonate silakan, mungkin ada yang sebagian resonate. Hal-hal yang positif bisa digunakan untuk kebaikan. Kalau ada yang negatif, silakan dijadikan rambu-rambu. Oke, Taurus. Di sini sudah ada buket, letter, bird, dan key. Jadi di sini ada dua hal ya yang perlu diperhatikan. Pertama, sebenarnya ini ada kabar baik. Aku melihat sebagian dari Taurus itu akan mendapatkan kabar baik. Apakah itu terkait pekerjaan atau hal lainnya gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin pada awalnya itu sempat apakah itu sesuatu yang mengejutkan gitu atau sesuatu yang baik tapi kamu tidak mengira dan tidak berharap untuk mendapatkan hal itu dalam waktu dekat. Bisa saja ya sebagai contoh, kamu itu dipromosikan. Tapi ketika kamu dipromosikan itu, konsekuensinya kamu dipindah ke luar kota, jadi ke cabang lain gitu ya. Ditempatkan atau relokasi ke tempat yang berbeda. Nah, kamu tidak siap ya dengan berita itu karena mungkin kamu sudah banyak invest gitu ya di tempat yang sekarang. Apakah kamu sudah punya rumah atau kamu memang sudah berniat untuk tinggal lama di tempat itu. Begitu juga keluarga atau pasangan gitu ya, sudah betah atau tidak berpikir untuk berpindah tempat dalam waktu dekat. Dan kemudian di sini juga aku melihat sebenarnya ya, kalau kamu itu bisa menenangkan pikiran, artinya kamu tidak terlalu memikirkan yang jauh-jauh dulu, nggak overthinking, maka sebenarnya ini adalah peluang. Di depan sana kamu akan mendapatkan peluang. Kabar ini adalah kunci. Itu kalau di pekerjaan ya. Dan di usaha juga sama, kemungkinan kamu itu diminta untuk meluaskan atau melakukan ekspansi ke luar kota, ke tempat lain gitu. Tapi kamu itu masih belum yakin, apa iya ya, apa modalnya cukup, apa lokasinya strategis, apa lingkungannya itu menerima, kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut yang membuat kamu jadi overthink. Jadi terlalu memikirkan yang enggak-enggak. Padahal sebenarnya ya, kalau ditelaah lebih dalam, kalau kamu menyimak lagi atau menenangkan pikiran dulu ya sebelum memberikan jawaban atau apapun gitu ya sebelum melakukan sesuatu, maka sebenarnya ini adalah kabar yang baik. Kabar yang akan membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau memang di masa yang sekarang itu kamu masih ragu, seperti yang pesimis gitu ya, meragukan apa benar kabar ini membawa kebaikan, apa benar ini menguntungkan, kayak gitu. Kemudian juga aku melihat di sini ada kemungkinan CLBK gitu, tapi CLBK-nya mungkin sebagian sudah yang tidak bisa ditindaklanjuti, sudah tidak bisa di follow up. Karena apakah sudah ada pasangan atau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Jadi kalau dulu kamu itu putusnya karena hal-hal prinsip, sebaiknya CLBK itu dipikir ulang ya, dipertimbangkan lagi. Jangan sampai nanti mengganggu ketenangan batin kamu. Yang tadinya kamu sudah tenang gitu ya, sudah bisa menjalani hidup hari demi hari setelah yang dulunya patah hati parah. Nah, kalau kamu sampai jatuh ke lubang yang sama kan, itu artinya ya menyakiti diri sendiri. Belum lagi menyakiti orang lain juga, menyakiti pasangan atau menyakiti orang tua, siapapun yang terkait ya di hubungan kamu. Kemudian ada juga ya di sini kunci komunikasi. Komunikasi itu adalah kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu. Kalau kamu sedang mengalami masalah gitu ya, dan selama ini mungkin kamu tidak berkomunikasi secara langsung, misalnya hanya dari email atau dari chatting,
sebaiknya kamu memikirkan untuk bertatap muka. Jadi lebih baik face to face, obrolin, keluarin semua unek-uneknya, tentunya dengan kepala dingin ya. Jangan sampai nanti gontok-gontokan, jangan sampai ribut. Karena di sini aku melihat akan ada rekonsiliasi. Dan komunikasi itu kuncinya. Kalau kamu tidak membicarakan, jadi kamu itu nggak mau ribut, akhirnya kamu memilih diam, justru itu akan memperkeruh masalah dan masalahnya itu nggak selesai-selesai. Perlu memberanikan diri untuk berkomunikasi, kuncinya adalah dengan kepala dingin. Jadi cari waktu dan juga disusun dulu gitu. Kalau bisa sih mungkin kamu latihan dulu atau ditulis dulu gitu ya, kalimat-kalimat apa, kata-kata kunci apa yang mau disampaikan, dan selalu berdoa gitu ya, mengiringi dengan doa supaya kamu tidak terpancing emosinya. Aku juga melihat kalau di pekerjaan, bisnis, kamu akan mendapatkan semacam kejutan. Jadi di samping dari kabar baik tadi, mungkin ada kejutan-kejutan kecil yang menyenangkan. Siap-siap gitu ya. Dan kalau kamu mendapatkan kejutan seperti itu, ada baiknya kamu sudah menyiapkan balasan. Jadi kalau kamu diberi satu, kalau bisa kamu membalas satu juga gitu ya, lebih baik dua. Tapi dengan memberikan balasan yang seimbang, itu juga seperti sudah memberikan rasa apresiasi. Jadi bukan hanya terima kasih, artinya mungkin kalau ada orang memberikan sesuatu ke kamu, nggak perlu saat itu kamu balas ya dengan memberikan lagi, tapi suatu saat kalau kamu ingat, misalnya kamu sedang pergi ke mana, oh aku akan bawain oleh-oleh, atau kamu beli makan, atau apapun ya yang simple-simple aja, tidak perlu yang mahal-mahal. Intinya ini adalah menunjukkan rasa terima kasih dan juga itu akan menambah energi baik gitu ya, menambah energi positif, tentunya karmanya juga akan baik ke kamu, dan kalau karma baik itu tentunya akan bisa menjadi jalan untuk mencapai tujuan kamu, melancarkan jalan kamu. Kemudian di sisi lain gitu ya, untuk kamu, ketika kamu menyampaikan pesan atau sedang berbicara atau intinya tuh ada sesuatu yang kamu sampaikan kepada seseorang, di sini kamu perlu berhati-hati. Apakah orang itu orang yang tepat untuk kamu bagi? Apakah dia gitu ya, si penerima yang tepat? Karena aku melihatnya kamu itu adalah kunci. Kalau kamu salah ya, memberikan informasi atau intinya melakukan kesalahan, nah itu akan berbalik ke kamu juga. Jadi sebaiknya berhati-hati ketika kamu itu diberi amanat, diberi pesan, atau menyampaikan pesan, gunakan kalimat atau kata-kata yang efektif. Perlu untuk merumuskan dulu gitu ya. Intinya tuh kayak dipikir dulu dan dilatih dulu lah. Kalau bisa sih untuk bulan ini ya, dalam mengirim surat ya, email, ataupun berbicara secara bertelepon atau apapun, itu perlu dipikir ulang sebelum kamu mengatakan hal itu kepada yang bersangkutan. Dan di sini bukan hanya karena supaya jangan sampai ada masalah gitu ya. Justru di sini aku melihatnya kalau kamu mempersiapkan dengan baik, komunikasinya itu baik, maka apa yang kamu sampaikan itu akan diterima dengan baik. Dan itu akan ini ya, membawa seperti membuka pintu. Apakah pintu rezeki, pintu peluang, pintu apapun yang sedang kamu cari, yang sedang kamu cari kuncinya. Di sini pesan tentang komunikasi sangat kuat ya, dan pesan itu sendiri gitu ya, apa yang kamu sampaikan, apa yang disampaikan oleh orang, itu adalah yang digarisbawahi di bulan Juli ini untuk Taurus. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice atau clue atau ada pesan tambahan untuk Taurus di bulan Juli. Apa yang perlu diperhatikan, yang diwaspadai atau perlu diambil ya. Aku melihatnya sebenarnya semuanya baik-baik aja ya di bulan Juli untuk Taurus.
Watch your thoughts. Ya, semuanya baik-baik aja. Makanya kamu itu tadi jangan sampai berpikir terlalu jauh. Jangan overthinking. Di sini ya ada kartu kecemasan dan di sini juga dipertegas hati-hati dengan pikiran kamu. Karena pikiran itu bisa semacam law of attraction. Bisa menarik apa yang akan terjadi. Jadi banyak-banyak berpikir positif. Kalau kamu mendapatkan kabar gitu ya, ketika kamu mendapatkan kabar dan kamu belum bisa menemukan inti atau maknanya, tidak perlu bereaksi. Jadi disimpan dulu, lalu direnungkan gitu ya. Tidak perlu saat itu langsung dipikirkan. Intinya tidak bereaksi secara spontan. Hati-hati menjaga pikiran kamu, karena pikiran itu bisa menarik hal-hal yang ingin kamu raih atau hal-hal yang bahkan kamu hindari gitu ya. Jadi hati-hatilah, berpikir yang positif selalu, meskipun kondisi atau keadaan kamu itu sedang tidak baik-baik aja, lebih baik melipir dulu. Lebih baik kamu menunda dulu gitu ya, disimpan dulu. Kalau kamu terima email, kasih waktu sekitar setengah jam atau 1 jam gitu ya, kamu mungkin minum dulu atau kamu keluar dulu cari angin, baru kamu membaca dengan seksama. Oke, Taurus, semoga membantu. Demikian dulu reading kali ini. See you and take care.